Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman klinik seni, gimana kabar? Wifi tetangga masih bisa dijebol, aman kan? Kalau bisa dijebol, tonton klinik seni. Kali ini karena malam Jumat, gue mau bahas satu tema, yaitu 4 tipe manusia berhubungan dengan Tuhan. Ada 4 tipe. Nah, sebelum gue membahas ini, ada baiknya ngopi dulu. Ngopi dulu, friend. Jadi biar terang, biar lancar ya. Oke, tipe yang pertama. Ada manusia memperlakukan, kita ini memperlakukan Tuhan seperti jongos atau babu. Kok bisa gitu? Bisa, dan itu banyak. Jadi kita memperlakukan Tuhan seperti seorang jongos atau seorang babu, atau seorang pelayan kita. Sadar atau tidak sadar. Misalnya, kasih contoh. Ada orang membuat keputusan. Dia tidak, karena ketidaktelitiannya, karena keabaiannya, akhirnya keputusan itu melahirkan masalah. Seandainya dia berpikir ulang, kemungkinan dia tidak ambil keputusan itu. Misalnya satu contoh, ada orang penghasilannya sebulan itu cuma 2 juta umpama ya, cuma 2 juta sebulan. Kemudian setelah dipotong biaya hidup sehari-hari habis, tapi dia bersikeras misalnya mencicil motor gitu. Mencicil motor, kan penghasilannya tidak cukup. Dia kepengen punya motor untuk gaya hidup ya, bukan untuk cari uang, untuk gaya hidup. Yang penting gue gaya dulu punya motor atau punya mobil gitu. Yang penting gue gaya dulu biar dilihat orang keren. Padahal kemampuannya itu tidak cukup untuk mencicil motor misalnya, atau mencicil mobil. Akhirnya jadi masalah, punya masalah dengan leasing. Nunggak pembayaran berapa bulan gitu. Harus berdoa, ya Tuhan bantu saya lunasi utang saya, bantu saya lunasi utang saya. Kan banyak tuh ya, jenis seperti itu manusia ya. Kamu yang membuat keputusan, kamu yang tahu kemampuanmu sampai mana. Kamu padahal beli barang itu juga cuma buat senang-senang gitu kan, cuma buat gaya, cuma buat gengsi. Tapi begitu jadi masalah mesti Tuhan yang beresin. Nah, orang jenis gini. Ada lagi contoh, padahal pekerjaan itu banyak, asal dia mau. Entah itu pekerjaan gali selokan, ya angkat-angkat, ya pekerjaan yang mengandalkan tenaga lah ya. Kemungkinan di dalam sosial masyarakat pekerjaan yang dianggap pekerjaan rendahan. Tapi kan apapun pekerjaannya kan yang penting halal dan menghasilkan, bener gak gitu. Karena kemalasannya dia bersembunyi di balik doa-doa. Dia malas, dia nyuruh Tuhan menyelesaikan masalahnya. Dia dapat uang tapi dia malas, gak mau kerja. Nah, ini banyak juga tipe kayak gini gue temukan. Ya memang dari banyak yang gue temukan tuh memang tidak sadar dia sedang memperlakukan Tuhan seperti jongos atau babu gitu. Kalau lu mau uang, ya usahalah, kerjalah gitu ya, dagang lah gitu kan. Padahal peluang untuk kerja itu ada, peluang untuk dagang itu ada gitu ya, untuk mendapatkan untung tuh ada. Tapi karena malas, dia langsung aja minta Tuhan, Tuhan selesaikan masalah saya ini mintanya uang. Ada yang jenis gitu. Nah, mudah-mudahan kita bukan termasuk tipe yang seperti ini. Yang kedua, tipe pedagang. Ada manusia urusan sama Tuhan itu untung rugi. Wah, kalau gini gue rugi, ini untung gue kerjain. Nah, untung gue kerjain, untung gue kerjain, untung gue kerjain. Kalau untung gue kerjain, itu tipe pedagang. Masalah enggak? Enggak. Ya, pokoknya berhubungan sama Tuhan dia jadi pedagang. Cuma level dia di situ. Ada lagi yang ketiga, berhubungan dengan Tuhan seperti bos dengan karyawan.
Tuhan bosnya, kita karyawannya. Pokoknya kata Tuhan suruh gini, ya gue kerjain. Dengan harapan gue akhir bulan dapat gaji gitu loh. Gajinya apa? Surga gitu kan. Ya pokoknya yang penting gue gajian. Jadi yang diharap surga. Itu boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah ya. Tapi levelnya di situ. Kita sebagai karyawan nggak masalah juga. Nah, yang terakhir, jenis keempat, ini yang menurut gua paling bagus, adalah ada manusia yang berhubungan dengan Tuhan itu atas dasar cinta. Nah, inilah yang paling baik ya, karena memang Tuhan sendiri berhubungan dengan kita pakai rasa cinta, bukan hitung dagang. Kalau hitung dagang, orang ini punya dia semua kok, termasuk kita ini punya dia semua gitu. Kalau hitung dagang, wow, kita nggak menang lawan Tuhan gitu kan. Kalau mau hitung kerja, apa yang kita mau kerjain gitu, juga nggak bakalan menang urusan sama Tuhan. Jadi Tuhan selama ini berhubungan sama kita dengan cinta. Jadi paling baik membalas Tuhan itu adalah dengan cinta juga. Nah, ini yang kadang tidak disadari banyak dari kita. Misalnya Tuhan suruh kita sembahyang, suruh kita sholat. Kalau kamu rajin sholat, kamu bisa masuk surga. Nah, orang yang cinta pada Tuhan itu, dia akan berpikir seperti ini. Saya akan sholat ya Tuhan, bukan karena surga, karena Engkau yang nyuruh. Karena aku cinta Engkau, aku kerjakan. Aku nggak ngarepin surganya, karena aku mau melakukan ini karena aku cinta Engkau gitu. Kalau kamu misalnya berbuat jahat, kamu masuk neraka. Tuhan, saya tidak berbuat jahat itu bukan karena saya takut masuk neraka, tapi karena saya cinta Engkau. Bagaimana sih kita kalau orang bercinta-cintaan kan? Pernah nggak jatuh cinta? Misalnya cinta antara orang tua dan anak, ya, cinta antara anak dan orang tua. Misalnya cinta sepasang kekasih, ya, misalnya cinta dalam persahabatan. Itu kan jenis-jenis cinta tuh. Nah, perhatikan aja kode etik atau kode etik lah ya dalam hubungan cinta antara orang tua dan anak orang tua, suami istri atau sepasang kekasih. Kemudian kode etik dalam persahabatan, bagaimana dasar cintanya itu, perhatikan aja. Nah, itulah kira-kira tirulah kode etik yang ada itu. Karena tanda-tanda Tuhan itu bukan hanya dalam kitab suci, tapi dalam keseharian kita, bahkan yang dalam diri kita juga ada ayat-ayat Tuhan gitu loh. Jadi kitab suci itu adalah ayat Tuhan yang berupa kalimat, firman. Ada ayat-ayat Tuhan yang terbentang pada semesta ini. Ada ayat Tuhan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita baca. Nah, kalau sudah kita baca, dasarilah hubungan dengan Tuhan itu dengan cinta. Karena Tuhan memberi kita cinta, bukannya hitung dagang atau jadi bos majikan, bukan gitu. Karena Tuhan memberikan kita cinta, maka mata uang yang paling sepadan adalah kita memberikan balik itu dengan cinta. Nah, kira-kira itulah 4 tipe jenis manusia berhubungan dengan Tuhan. Tinggal kita putuskan sendiri, kita mau di tipe yang mana dalam berhubungan dengan Tuhan. Itu aja dari gua. Jangan lupa ngopi, jangan lupa happy. Sampai ketemu lagi dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.